Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditya Ramadhani dari kelompok 2, absen 3. Di sini saya akan menjelaskan perusahaan dagang yang kami buat, rumus-rumus perusahaan dagang yang kami buat. Yang pertama itu ada laporan keuangan. Di laporan keuangan sendiri, kita hanya menggunakan rumus di akhirnya saja, di totalnya saja, yaitu dari total aktiva lancar ditambah dengan investasi saham, terus ditambah dengan total aktiva tetap. Dan yang kedua itu kita menggunakan rumus SAM dengan total kewajiban ditambah dengan modal, ditambah dengan utang bank dan ditambah dengan modal. Yang kedua itu ada jurnal pembelian. Di jurnal pembelian sendiri kita hanya menggunakan data validation di bagian akun untuk mempermudah mencari nama-nama akun yang ingin kita cari, yaitu dengan menggunakan data validation list jadi di nama-nama akun itu sendiri diblok beserta dengan nomor akunnya, dan hasilnya itu jadi begini. Ini untuk mempermudah mencari nama akun dan nomor akun yang ingin kita cari. Terus di bagian ref sendiri kita menggunakan rumus VLOOKUP dengan G9 itu dengan nama akunnya. Terus kita blok daftar akun dan bagian nama akunnya itu sendiri kita blok. Terus angka 2 ini adalah kolom kedua yang pertama kita blok, dan angka 0 itu sendiri adalah untuk mencegah kegagalan. Di sini sama, kita hanya menggunakan data validation dan VLOOKUP. Dan yang terakhir itu ada rumus SUM. Terus di sini ada jurnal penjualan. Di sini rumusnya juga sama, kita menggunakan rumus VLOOKUP. R8 ini diambil dari piutang dagang, terus DA rumus itu sendiri kami ambil dari data rumus. Terus kita blok semua nama akun dan nomor akunnya. Terus rumusnya kita hanya menggunakan rumus SUM. Di kertas persediaan sendiri kita hanya menggunakan tidak menggunakan rumus, yaitu hanya dengan menambah harga beli dan harga barang dan stok barang itu sendiri kita kali. Nah, di sini ada if error, VLOOKUP. Nah, fungsi if error itu sendiri adalah untuk mencegah kegagalan dari akun yang ingin kita cari. Terus kita menggunakan VLOOKUP C8 dan kita blok dari atas sampai bawah.
Terus ke bawahnya juga sama, kita menggunakan if error juga. Terus di sini ada JKM. Di JKM sendiri kita hanya menggunakan rumus perkalian, yaitu dengan mengalihkan piutang dagang dikali 2%, yang hasilnya itu 17.300. Terus di refnya sendiri kita menggunakan rumus if error agar tidak terjadi kesalahan atau NA. Terus kita menggunakan rumus VLOOKUP 13 diambil dari piutang dagang dan data awal nama akun. Caranya sama seperti yang tadi, di blok di bagian nama akun sama dengan nomor akunnya itu sendiri sampai bawah. Terus untuk totalnya sendiri kita hanya menggunakan rumus sum, yaitu dengan 16 sampai 850 ini. Selanjutnya juga sama. Untuk JKK-nya sendiri, kita hanya menggunakan rumus sama dengan. Untuk refnya sendiri kita menggunakan if error lagi seperti yang tadi dan juga VLOOKUP untuk mencari nama akun dan nomor akun yang ingin kita cari. Itu juga diambil dari data akun atas nama-nama akun ini. Seperti caranya itu seperti yang tadi, di blok dari atas sampai bawah. Ini rumusnya hanya dengan menambahkan dari daftar akun. Terus jurnal umum. Di jurnal umum sendiri kita hanya menggunakan rumus di bagian ref, yaitu dengan VLOOKUP. D7 ini kita ambil dari retur penjualan, dan DA rumus ini kita ambil dari data awal rumus. Caranya sama seperti yang tadi, hanya ngeblok dari nama akun sampai nomor akun, dari atas sampai bawah. Terus selanjutnya itu ada JKK, yaitu jurnal umum. Di sini kita hanya ngelink saja dengan rumus biasa. Dengan totalnya itu kita hanya menggunakan rumus sum yang diambil dari total jumlah. Dan yang di sampingnya itu kita ambil dari kas kecil atau kredit di bagian kredit. Di buku besarnya sendiri kita tidak menggunakan rumus. Menggunakan rumus tapi rumusnya itu hanya ditambah-tambah saja.
Terus buku besar pembantu. Di buku besar pembantu sendiri kita tidak menggunakan rumus juga. Untuk jurnal penutup, di jurnal penutup sendiri kita hanya menggunakan rumus di bagian ref-nya saja, yaitu dengan VLOOKUP. C6 ini diambil dari beban asuransi dan DA rumus itu dari data awal yang nama akun dan nomor akun ini. Terus di sini kita hanya menggunakan rumus sum, yaitu mengambil data dari akun debit ini, yang totalnya itu 9.224. Dan selanjutnya neraca saldo. Di neraca saldo sendiri kita hanya menggunakan menggunakan data validation untuk mempermudah mencari nama-nama akun, yaitu dengan data validation list. Ini diambil dari data awal, yaitu dari nama akun yang kita blok dari awal sampai akhir. Terus kertas kerja. Nah, di kertas kerja sendiri kita menggunakan if error, terus ditambah dengan if jika, terus B3-nya itu kita ambil dari kas di bank, NS itu dari neraca saldo rumus, P4 neraca saldo rumus, P4 ini sendiri dari mana ini? Terus daftar piutang dagang. Di daftar piutang dagangnya itu kita hanya menggunakan rumus sum, yaitu dengan menjumlah total dari keseluruhan ini. Terus ada laporan laba rugi. Di laporan laba rugi sendiri kita hanya menggunakan rumus sama dengan, yaitu sama dengan kita cari dari data nama penjualan ini. Terus laporan perubahan ekuitas. Di laporan perubahan ekuitas sendiri kita sama hanya menggunakan rumus sum saja untuk menjumlah total dari harga-harga barang ini. Terus di jurnal penutup sendiri kita hanya menggunakan rumus di bagian ref itu sendiri, yaitu dengan VLOOKUP. D4 itu kita ambil dari penjualan dan DA rumus seperti yang tadi. Kita blok dari nama akun sampai nomor akun itu sendiri. Di sini di daftar perlengkapan sendiri kita hanya menggunakan rumus perkalian, yaitu mengkali dari jumlah unit dan harga perolehan, yang hasilnya itu 55.000. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.